dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula hanyalah dengan iman. Jika iman tidak bersertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya 951. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku sekali-kali tidak mau bermegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Lenyaplah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua ketika kita sudah dibaptis, kita berarti mengimani
Kau mengakui Yesus Kristus dan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu sebagai Allah dan juga penyelamat kita. Berarti yang kedua pertu iman. Iman berarti jawaban ya untuk menyerahkan hidup secara total kepada Allah. Sama kalau anak sekolah sebelum memulai persekolahan itu biasanya dipanggil orang tuanya untuk berbicara. Lalu kemudian siswa, lalu orang tua sepakat untuk segala macam aturan, lalu kemudian anak-anak itu boleh bersekolah di situ. Nah, jawabannya ini mestinya membawa kita pada dua hal. Kalau berbicara tentang iman Katolik itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah kalau kita mengatakan iman itu berarti ada wujud. Nah, kita orang Katolik dengan non Katolik apa? Kira-kira apa yang membedakan kita paling khas, paling sederhana? Tanda salib. Nah, pertanyaannya tanda salib siapa bilang ke tempat umum bersama yang kau biasa tak, biasa juga selain. Aku mandeki di tempat umum. Oh ya itu Katolik pimpin pasti mata tanda salib kita. Kaki Katolik mah pimpin nanti nama mata tanda salib terlalu banget. Aku Roma Irama sungguh terlalu tak. Nah pada waktu nanti disanga tanda salib. Oh ya si sola sangat nambe, nah anak napena masalah. Nah dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, disitulah semua isi inti iman kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik. Selamat dalam Kristus. Lalu saya katekisikan saja. Di gereja kita ini ada patungnya Santo Yosef, ada patung Santa Maria, nah ada korpusnya Yesus. Ikut ikutannya komito, matung itu kamu Katolik, nah itu patung-patung sisi toh, meja, jebanua, kalung salib dipakai rosario atau anting-anting di korpus, nah matung bayar tak? Apa biasa nih pebalik kita ikutannya komito Ustaz? Itu baju Katolik dari patung-patung. Mulai dari salib dulu. Mengapa harus ada patung Yesus di salib ini? Mengingatkan dan paling pokok sebenarnya guyonan teh. Padahal di pencarian Yerusalem, si gagak kemarin. Berapa kedua orang disalibkan waktu Yesus disalibkan? Berapa? 3. Yesus di tengah, kiri kanan penjahat. Nah yang di sini kelihatan apa ini? Yesus karena di atas tulisannya Idri. Yesus Nazarenus Rex Judiorum. Yesus Raja orang Yahudi. Jelas ini salib Yesus. Pakai patungan tuh hati-hati kan. Salibnya penjahat kiri atau kanan. Tapi tidak bukan misalnya segala kembali. Baru masa lalu. Menandakan bahwa ini adalah betul-betul salib Kristus yang menyelamatkan kita. Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke dalam penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga dan sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan sini akan datang lagi orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada hari kehidupan yang kekal. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa yang selalu memberikan perhatian sebetulnya kepada kita. Mereka memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa di surga senantiasa mendampingi para pemimpin gereja kita agar karya pewartaan mereka dilaksanakan dengan bijaksana dan penuh kasih karena dijiwai oleh penghayatan iman yang setia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi para petugas sosial, semoga semua orang yang berkarya dalam amal kebaikan di tengah masyarakat tetap bertekun dalam tugas panggilan mereka tanpa menonjolkan diri
dan semoga mereka dapat menjadi teladan bagi sesama mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami. bagi mereka yang sedang sakit. Kita berdoa agar orang-orang yang sedang menderita sakit menyadari bahwa Tuhan dekat dan peduli dengan mereka, sehingga berkat bantuan rahmat-Nya mereka tetap tabah dan semoga disembuhkan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami. bagi kita di sini. Semoga kita yang hadir di sini semakin mengenal Yesus Kristus, Putra Allah, dan setia mengikutinya. Semoga kita semakin tekun mendengarkan sabdanya dan rajin mengikuti kegiatan doa bersama. Marilah kita mohon, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Bersamamu saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi dan kita diutus. Ya Tuhan, bimbing aku, puji syukur 684.